Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Masruroh dari PHI 3F. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam. Pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peradaban pra-Islam Cina dan India. Nah, materi pertama yaitu peradaban Cina sebelum masuk masa Islam. Sejarah Tiongkok adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi, daerah Tiongkok telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban Tiongkok berawal dari berbagai negara di kota sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis Tiongkok mulai sejak dinasti Shang. Cangkang kura-kura dengan aksara Tionghoa kuno yang berasal dari dinasti Shang memiliki penanggalan radiokarbon hingga 1500 sebelum Masehi. Budaya, sastra, dan filsafat Tiongkok berkembang pada zaman dinasti Zhou yang melanjutkan dinasti Shang. Dinasti ini merupakan dinasti yang paling lama berkuasa dan pada zaman dinasti inilah aksara Tionghoa modern mulai berkembang. Suku Tibet pertama diketahui menetap di sepanjang bagian tengah dari Sungai Yarlung hingga Sungai Zangbo di Tibet. Bukti dari budaya zaman tua ditemukan di Nyalam, Nagpu, Nyingchi, dan Kamdo. Menurut dokumen sejarah kuno, suku paling awal terbentuk dinamakan Bos, daerah Sanan. Pada abad ke-6, para kepala suku Yarlung di daerah ini menjadi pemimpin suku setempat dan menyatakan dirinya sebagai Zambo atau raja. Pada awal abad ke-7, Raja Songzan Gambo mulai menguasai seluruh Tibet dan mendirikan ibu kota Lhasa dan sekarang Lhasa. Beliau mendirikan administratif daerah, menciptakan skrip Tibet, membuat undang-undang, dan mulai mengenal dan merumuskan ukuran berat Tibet. Membangun kerajaan Bo atau disebut Tubo dalam dokumen Cina kuno. Kekayaan alam Cina yang begitu melimpah menyebabkan kemajuan kebudayaan yang cepat dan beragam. Mengalirnya sungai Huanghe dan sungai Yangtze merupakan sumber kehidupan bangsa Cina dengan cara bercocok tanam dan beternak. Pembahasan selanjutnya yaitu dinasti Cina sebelum masuk Islam. Yang pertama yaitu dinasti Xia 2100 sampai 1600 sebelum Masehi. Dinasti Xia ini didirikan oleh Yu Yang Agung. Menurut kronologi tradisional berdasarkan perhitungan Liu Xin, dinasti ini berkuasa antara 2205 sampai 1766 sebelum Masehi. Sedangkan menurut sejarah Bambo, pemerintahan dinasti ini adalah antara 1989 sampai 1958 sebelum Masehi. Menurut proyek kronologi Xia Shangzu yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1996, dinasti ini berkuasa antara 2070 sampai 1600 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu dinasti Shang 1500 sampai 1027 sebelum Masehi. Dinasti Shang adalah dinasti kedua setelah dinasti Hasia. Dinasti Shang ini merupakan dinasti Cina asli yang tumbuh dan berkembang di sekitar lembah Sungai Kuning. Pada masa dinasti Shang inilah mulai dikenal tulisan. Awal terciptanya tulisan Cina berkaitan dengan kepercayaan yang dianut dinasti Shang. Raja-raja Shang adalah juga pendeta yang sering memohon kepada dewa. Alat yang digunakan untuk meminta permohonan dan doa tersebut adalah tulisan gambar yang ditulis di permukaan tulang sapi. Tulisan tersebut lama-kelamaan berkembang dan digunakan oleh banyak orang pada generasi-generasi mendatang. Selanjutnya yaitu dinasti Zhou pada tahun 127 sampai 221 sebelum Masehi. Ciri peradaban yang menonjol pada masa dinasti Zhou adalah dibentuknya pemerintahan pusat yang kuat. Hal tersebut didukung oleh para bangsawan yang memiliki kecakapan dalam mengembangkan sebuah negara. Kota-kota yang dibangun pun secara terencana serta dilengkapi dengan jalan-jalan dan kanal yang digunakan untuk mendistribusikan barang dan bahan makanan ke penduduk di kota. Zaman dinasti Zhou ditandai dengan kemajuan kreativitas intelektual. Para pemikir Cina zaman Zhou tersebut antara lain Konfusius yang mengembangkan Konfusianisme, Lao Tse yang mengembangkan Taoisme, Han Feiqiu dan Li Shu yang mengembangkan ajaran legalisme, Moti atau Mochu yang mengembangkan Mohisme, kaum Sofis yang mengembangkan Sofisme, serta individualisme. Selanjutnya yaitu dinasti Qin pada tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi.
Dinasti Qin berhasil menyatukan Tiongkok yang terpecah menjadi beberapa kerajaan pada periode negara perang melalui serangkaian penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lain. Dengan penaklukan terakhir adalah terhadap kerajaan Qi pada sekitar tahun 221 sebelum Masehi. Tenzin Xin Huang dinobatkan sebagai kaisar pertama Tiongkok bersatu pada tahun tersebut. Selanjutnya yaitu dinasti Han 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Dinasti Han didirikan oleh Liu Bang, seorang petani yang memimpin pemberontakan rakyat dan meruntuhkan dinasti sebelumnya. Zaman kekuasaan dinasti Han terbagi menjadi dua periode, yaitu dinasti Han Barat 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi dan dinasti Han Timur 23 sampai 220 Masehi yang dipisahkan oleh periode pendek dinasti Qin 9 sampai 23 Masehi. Kaisar Wu atau Han Wudi berhasil menggerakkan persatuan dan memperluas kekaisaran Tiongkok dengan mendesak bangsa Xiongnu ke arah stepa-stepa Mongolia dalam. Dengan demikian merebut wilayah-wilayah Gansu, Ningxia, dan Qinghai. Hal tersebut menyebabkan terbukanya untuk pertama kali perdagangan antara Tiongkok dan Eropa melalui jalur sutra. Jenderal Ban Chao dari dinasti Han bahkan memperluas penaklukannya melintasi pegunungan Pamir sampai ke Laut Kaspia. Kedutaan pertama dari Kekaisaran Romawi tercatat pada sumber-sumber Tiongkok pertama kali dibuka melalui jalur laut pada tahun 166 dan yang kedua pada tahun 284. Selanjutnya yaitu dinasti Tiga Negara tahun 220 sampai 280. Zaman Tiga Negara, Wei, Wu, dan Shu adalah suatu periode perpecahan Tiongkok yang berlangsung setelah hilangnya kekuasaan de facto dinasti Han. Secara umum, periode ini dianggap berlangsung sejak pendirian Wei tahun 220 hingga penaklukan Wu oleh dinasti Jin tahun 280. Walau banyak sejarawan Tiongkok yang menganggap bahwa periode ini berlangsung sejak pemberontakan Serban Kuning 184, zaman ini adalah salah satu era yang paling terkenal dalam sejarah Tiongkok, disebabkan karena popularitas roman sejarah kisah Tiga Negara Samkok yang telah diadaptasi dalam berbagai format oleh berbagai negara. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu peradaban India sebelum masuk Islam. Sekitar tahun 6000 sampai 5000 sebelum Masehi, bangsa Dravida datang ke India dari Asia Barat dengan kepercayaan terhadap adanya Tuhan secara abstrak. Mereka ini yang dianggap sebagai penduduk pribumi asli India yang ditunjukkan dengan adanya kebudayaan Mahendodaro tersebut sebagai milik dari bangsa Dravida. Kemudian pada abad 6 sebelum Masehi, bangsa Arya dari Persia datang menguasai Punjab dan Benaras di India Utara dengan membawa kepercayaan adanya Tuhan secara nyata. Dasar kepercayaan bangsa Arya adalah syirik. Akhirnya bangsa Arya yang lebih kuat memaksa bangsa Dravida untuk menganut kepercayaannya. Kemudian kepercayaannya itu berkembang menjadi agama Brahmana Hindu yang melahirkan kasta-kasta. Pada tahun 599 sebelum Masehi, lahir Mahawir yang mempelopori lahirnya agama Jain. Dasar agama ini adalah pertapaan dan meninggalkan kemewahan. Mereka tidak memiliki kitab suci. Satu-satunya sumber keagamaan adalah Mahawir. Ajaran pokok agama Jain ini adalah Ahisma. Agama sejati berlaku bagi semua makhluk dan lama-kelamaan ajaran ini melebur dalam agama Hindu. Kemudian pada tahun 557 sebelum Masehi, lahir Gautama Buddha di Kapilabhati, kaki gunung Himalaya yang menjadi pelopor lahirnya agama Buddha. Pembahasan selanjutnya yaitu dinasti India sebelum masa Islam. Yang pertama yaitu dinasti Maurya. Dinasti Maurya ini didirikan oleh Chandragupta pada tahun 324 sebelum Masehi. Dinasti Maurya dengan Chandragupta Maurya sebagai raja pertamanya, dalam waktu singkat kekuasaan Maurya sudah membentang dari Kashmir di barat hingga daerah lembah Sungai Gangga di timur. Ibu kota kerajaan ini adalah Pataliputra. Pada perkembangan selanjutnya, kerajaan ini dipimpin oleh Asoka tahun 268 sampai 232 sebelum Masehi, cucu Chandragupta Maurya. Di bawah Raja Asoka, kerajaan Maurya mengalami zaman gemilang. Kalingga dan Dekkan ditundukkannya, akan tetapi
menyiksakan korban bencana perang yang dahsyat di Kalingga. Ia menjadi terharu dan menyesal. Sejak saat itu tidak ada lagi ia melakukan peperangan dan lebih mencita-citakan perdamaian, kebahagiaan bagi umat manusia. Selanjutnya yaitu dinasti Gupta tahun 320 sampai 550 Masehi. Chandragupta pertama tahun 320 sampai 330 membangun kerajaan ini berpusat di Sungai Gangga. Berlainan dengan Asoka, Chandragupta pertama ini beragama Hindu, tetapi agama Buddha tetap berkembang dengan suburnya. Zaman Gupta dalam sejarah India dipandang sebagai zaman yang paling gemilang atau disebut juga zaman keemasan. Puncak kemegahan kerajaan Gupta dicapai pada masa pemerintahan Raja Chandragupta, anak Chandragupta pertama. Perkembangan selanjutnya, kerajaan Gupta dipimpin oleh Samudragupta tahun 330 sampai 373. Seluruh rembah Gangga dan Sindhu ditaklukkannya serta India Selatan juga dikuasainya. Ia memilih kota Ayodhya sebagai ibu kota kerajaannya. Kemudian setelah Samudragupta mati, kerajaan ini dipimpin oleh Chandragupta kedua tahun 375 sampai 415. Pada masa ini kerajaan makmur dan sejahtera, banyak gedung indah didirikan, perdagangan dan pelayaran makin maju, kesenian, ilmu pengetahuan, kesusastraan juga maju dengan pesat. Selanjutnya yaitu kerajaan Andhra atau Benggala. Kerajaan Andhra didiami oleh bangsa Dravida. Letaknya di pantai Teluk Benggala di antara muara sungai Godavari dan Krishna. Di waktu pemerintahan Raja Asoka, kerajaan itu ditaklukkan dan diharuskan membayar upeti. Tetapi kerajaan itu kemudian hari bertambah kuat, sehingga seorang dari di antara raja-rajanya dapat menduduki kerajaan Maurya. Selama Raja-Raja Andhra memerintah, agama Brahma dan Buddha keduanya mendapat penghargaan yang sama. Walaupun raja-raja sendiri memeluk agama Brahma, tetapi agama Buddha tetap mendapat perlindungan dan bantuan juga dari pihak mereka. Untuk para biksu disediakan wihara, terutama dalam gua-gua di pegunungan Deccan. Selanjutnya, kerajaan Parthia, India Barat. Sebagai telah diuraikan, dari sisa kerajaan Iskandar Zulkarnain masih terdapat di Persia pada waktu itu, yaitu kerajaan Baktria. Penduduknya kebanyakan orang pengembara yang suka berpindah-pindah tempat untuk mengembalakan ternaknya. Bangsa itu selalu hendak memasuki India, lebih-lebih setelah mereka itu didesak oleh bangsa lain yang datang dari sebelah utara. Kerajaan Baktria pada akhirnya ditaklukkan oleh bangsa Parthi yang kemudian terus merebut daerah sungai Indus di India Barat. Di zaman ini terjadilah perpindahan bangsa-bangsa Asia ke tengah India dengan cara besar-besaran. Raja yang terkenal dari bangsa Parthi itu ialah Gondopares. Menurut berita, raja inilah yang membawa agama Kristen ke tanah India. Selanjutnya yaitu dinasti Kusan, India Utara. Pada waktu itu, kerajaan Kusan melingkupi India Utara, Lemah Gangga, dan Indua. Jadi belum seluruh kerajaan Asoka ibu negara kerajaan Andhra. Paliputra jatuh ke tangannya, akan tetapi Kaniska berdiam di Puruspura atau Pasawar yang sekarang. Di belakang hari raja itu memeluk agama Buddha. Perhubungan dengan Tiongkok diperkuatnya dengan mengirim pendeta-pendeta Buddha ke sana. Di antara raja-raja keturunannya kita sebut seorang saja, yaitu Vasudeva tahun 182 sampai 220. Ialah raja penghabisan yang masih dapat memegang persatuan dalam kerajaannya. Setelah Vasudeva wafat, kerajaan Kusan pecah belah seperti nasib kerajaan Andhra di India Tengah. Kerajaan Kusan lenyap juga dari sejarah. Zaman yang mulai dengan keturunan kerajaan Kusan dan Andhra sampai zaman Gupta yang meliputi lebih kurang 100 tahun adalah zaman yang sulit sekali dalam sejarah India. Yang tetap berdiri pada masa itu ialah kerajaan Saka di India Barat, di daerah Sungai Indus dan Rajputana. Bangsa Rajput yang menduduki daerah Rajputana sekarang di sebelah utara Bombay masuk keturunan bangsa Saka itu. Selanjutnya yaitu dinasti Magadha. Pada masa kerajaan Magadha, terdapat beberapa dinasti yang bergiliran memegang tumpuk kepemimpinan di India atau Magadha. Yang pertama yaitu dinasti Sisunaga. Dinasti Sisunaga merupakan dinasti pertama yang memegang tumpuk kepemimpinan di kerajaan Magadha. Dinasti ini setidaknya pernah dipimpin oleh 9 raja yaitu Saisunaga, Kakavarna, Kshemardaman, Kshemajit, Bibimisara, Ayatasatru,
Darsuka, Udaya, dan Nandivadana. Yang kedua yaitu dinasti Nanda. Dinasti Nanda juga pernah berkuasa atas kerajaan Magadha, tepatnya pada tahun 413 sampai 322 sebelum Masehi. Raja-raja yang pernah berkuasa pada dinasti Nanda juga berjumlah 9 orang, seperti halnya dinasti Sisunaga. Pada masa dinasti ini banyak sekali ketidakstabilan pada pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya raja pada kurun waktu yang kurang dari 1 abad. Sehingga pada akhirnya dinasti ini berhasil dikudeta oleh Chandragupta dari Maurya, yang kemudian mendirikan dinasti baru yaitu dinasti Maurya. Yang ketiga yaitu dinasti Maurya. Pada masa dinasti Maurya merupakan dinasti yang mampu membawa India pada masa kejayaannya. Pada tahun 322 sebelum Masehi, Chandragupta naik tahta dari hasil kudeta yang dia pimpin dari kekuasaan dinasti Nanda. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.